One Kewan TV1. Saya mau menjawab dulu soal perubahan atau langkah pertama dari perubahan menuju kembalinya UUD 45. Minggu yang lalu sudah kami sampaikan, atau dalam pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, memang tidak gampang, tetapi ada suatu kejadian atau presiden yang tidak boleh kita lupakan. Presiden politik tahun 67. Bagaimana ketika Pak Harto mengganti Bung Karno. Yang disampaikan oleh Pak Harto adalah bahwa Orde Lama telah menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45. Tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan Pak Harto berjanji untuk melaksanakan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Yang ingin kita lakukan sekarang itu adalah seperti itu. Tentu tidak berarti bahwa kita akan mengikuti jalannya Pak Harto yang juga penuh dengan penyimpangan. Antara lain saya sebutkan memilih presiden dengan calon tunggal, lalu melalui pemilu yang tidak jurdil. Itu adalah penyimpangan yang nyata, dan oleh karena itu kita bergerak waktu itu untuk menjatuhkan Pak Harto juga. Nah, tetapi momentum presiden yang saya sampaikan itu adalah ketika tanggal 5 Maret tahun 67 sampai 11 Maret 67. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto, yaitu mendatangi MPR, menyampaikan perlunya sidang istimewa MPR, tapi sebelumnya dilakukan, mereka anggota MPR, waktu itu namanya masih MPRS, mereka yang anti perubahan, antara lain adalah mereka yang anggota PKI, Partai Komunis Indonesia, itu dikeluarkan dari MPRS, dikeluarkan dan diganti dengan orang-orang yang pro perubahan. Lalu dilakukanlah musyawarah untuk memutuskan dalam sidang istimewa MPRS tahun 67 itu Bung Karno dilengserkan, diganti oleh pemerintahan sementara Pak Harto sebagai penjabat presiden, dan tentu saja sesuai dengan janjinya melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Inilah yang kita mau lakukan. Suatu situasi dalam waktu sepekan itu adalah situasi damai, meskipun mahasiswa kami dan KAPI ikut mendorong terjadinya peristiwa tersebut. Bahkan saya waktu itu masih mahasiswa di ITB, 1,5 tahun tidak kuliah karena menginginkan perubahan tersebut. Tentu saja tidak kuliah 1,5 tahun itu tidak perlu kita lakukan sekarang, tetapi people power harus ada. Nah, people power inilah yang akan kita rancang. Sekalipun mungkin tidak damai, kita minta supaya MPR melakukan sidang istimewa. Kalau MPR sekarang tidak mau, ya people power ikut memaksa. Tidak mungkin tidak. Bagaimana caranya memaksa? Ya diduduki MPR itu. Cabut mereka-mereka yang tidak suka dengan perubahan.
Kita sudah 78 tahun menderita. Mereka sudah menikmati kekayaan miliaran. Jadi kalau mereka keluar dari MPR dan kita ganti dengan orang-orang yang pro perubahan, saya kira itu wajar-wajar saja, sangat wajar. 78 tahun di dalam kondisi kemiskinan dan ketersia-siaan dibanding dengan mereka yang menikmati ini, nggak ada artinya itu. Jadi mau tidak mau, MPR harus diduduki. Mereka yang tidak setuju dengan perubahan, kita keluarkan. Kita siapkan penggantinya. Lalu mereka memutuskan. 1, kembali ke UUD 45 asli. 2, rejim Jokowi mundur. Yang ketiga, membentuk pemerintah transisi. Siapa pemerintah transisi nanti? Siapa yang akan menjadi presiden nanti? Kita tentu saja perlu konsensus nasional. Nah, karena Republik Indonesia itu dimulai atau diawali dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan, maka kerajaan-kerajaan dan kesultanan itu harus segera bersidang untuk menentukan siapa yang akan menjadi penjabat presiden ketika pemerintahan Jokowi sudah tumbang. Pada waktu 67 ada SP 11 Maret Pak Harto. Jadi nggak terlampau sulit untuk menentukan siapa penggantinya Bung Karno. Ya Pak Harto aja. Nah, jadi kita masih perlu melewati tahapan-tahapan. One Kawan TV 1